Partai Golkar disebut-sebut berpeluang untuk mendapatkan kursi Ketua DPR RI setelah hasil sementara perhitungan real count KPU maupun hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan partai berlambang pohon beringin tersebut berada di urutan kedua parpol peraih suara terbanyak di pemilu 2024. Lantas seberapa besar peluang Golkar untuk mendapatkan kursi Ketua DPR? Berdasarkan hasil real count KPU yang terakhir diunggah di laman resmi KPU pada 7 Maret 2024 menunjukkan PDIP masih berada di peringkat pertama dengan raihan 12.619.540 suara atau 16,39%. Sementara di peringkat kedua Golkar menempel ketat dengan 11.591.843 suara atau 15,03%. Jumlah itu terakumulasi dari total data masuk 65,93% pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sementara berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Golkar juga berada di posisi kedua dengan perolehan sebesar 14,64%. Sedangkan PDIP berada di posisi pertama dengan perolehan 16,31%. Jika posisi Golkar tetap tidak berubah saat KPU mengumumkan hasil resmi rekapitulasi suara, partai berlambang pohon beringin ini tetap berpeluang meraih kursi Ketua DPR. Pasalnya, aturan pemilihan kursi Ketua DPR selain mengacu perolehan kursi hasil Pileg juga ditentukan persebaran suara. Aturan pemilihan Ketua DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Secara spesifik, aturan soal itu tertuang dalam Pasal 427D. Pada ayat 1 poin A disebutkan bahwa pimpinan DPR terdiri dari 1 orang ketua dan 4 wakil ketua yang ditentukan berdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPR. Partai yang memiliki kursi terbanyak pertama berhak mendapat posisi Ketua DPR. Sementara dalam kasus partai terbanyak memiliki kursi dan suara yang sama, penentuan ketua dan wakil ketua DPR akan ditentukan berdasarkan persebaran. Menanggapi peluang Golkar menduduki kursi Ketua DPR, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dalam keterangannya Minggu 10 Maret menyatakan Golkar akan menunggu hasil resmi KPU. Ia juga membantah adanya isu yang menyebut Golkar tengah menyiapkan skenario untuk mendapatkan kursi Ketua DPR. Partai Golkar tidak pernah merebut, kita ikut mekanisme yang ada. Ya, dan tidak ada senario. Perolehan suara Golkar di pemilu 2024 bisa dibilang cukup menggembirakan. Jika kondisi tersebut bertahan hingga hasil resmi diterbitkan KPU, kenaikan tersebut sekaligus menghentikan tren penurunan suara Golkar dalam 5 pemilu terakhir pasca reformasi 98. Pada pemilu 1999, suara Golkar mencapai 22,44%. Namun saat menjadi pemenang pemilu 2004, raihan suara Golkar turun menjadi 21,6%. Raihan itu anjlok ke angka 14% pada 2009 dan 2014. Bahkan pada pemilu 2019, suara Golkar kembali menyusut hingga tinggal 12%. Dengan tren tersebut, Golkar memang selalu berada di papan atas. Akan tetapi, setelah tahun 2004, Golkar tak pernah menjadi pemenang pemilu dan selalu berada di peringkat kedua. Lalu apakah di pemilu kali ini Golkar bisa mendapat kursi Ketua DPR? Kita tunggu saja.